kita langsung spray aja. Oke. Oke, sprayernya oke. Ya, bisa lihat seperti ini. Welcome back with me, Adrian Wangi Broensis, dimana perlu semuanya berada. Bersama dengan gue lagi di sini. Seperti biasa kita akan ngobrolin seputaran wewangian, parfum seperti biasa. Tapi kali ini edisinya adalah edisi sharing. Ya, biasanya public reaction, tapi karena Bandung dan beberapa kota-kota lainnya, gua rasa cukup merata, lagi cukup intensif hujan turun. Wah, jadi kayaknya konten public reaction perlu menyesuaikan juga akhirnya, karena hujan yang turun itu, ya begitulah ya, jadi mempengaruhi juga untuk gerak dan lain sebagainya untuk mencari objek responden yang mereka welcome. Dan kali ini gue lagi berada di satu cafe namanya Di Sini Cafe. Namanya cukup unik ya. Jadi kalau misalkan ditanya lagi di mana nih Di Sini Cafe, orang nggak tahu jadi bingung. Tapi justru karena kebingungannya itu jadi unik dan gampang diingat. Di Sini Cafe itu lokasinya di daerah ini Cimahi Utara. Hari ini gue pengen share sama lu semuanya Broensis sebuah parfum yang ini boleh dibilang menurut gue parfum yang harganya ekonomis, kayaknya terjangkau banget, tapi aromanya ataupun sensasi wanginya ini boleh terbilang aroma wangi yang berkelas ya. Jadi bukan aroma yang biasa-biasa aja. Gue pikir oke juga kalau bisa gue sharing produk parfum yang menurut gue wanginya enak, harganya terjangkau, ya kan? Gue akan sampaikan sama lo produk parfum dari Lin Yang ya. Ini lo bisa lihat brand namanya Lin yang varian cross country. Lebih jauh, gue akan kasih lihat dulu presentasi kemasannya seperti ini. Jadi dia kayak box biasa gitu aja. Ini ada kayak bergerigi gitu, ya kan. Terus ini ada tulisan varian produknya cross country, no restriction, no borders. Oke. Kemudian ini jusnya 100 ml, oke, eau de toilette. Dan di samping ada tulisan Lin Yang, oke. Kalau kemasan biasa aja, nggak ada yang istimewa, paling ya seperti kebanyakan box parfum pada umumnya, hanya dikasih ornamen yang merepresentasikan botolnya ya, agak bergerigi gitu. Oke. Itu dari sisi kemasan dari parfum cross country dari Lin Yang. Ngomong-ngomong, Lin Yang ini waktu dulu pertama banget gue zaman-zaman kuliah saat itu, gue pikir Lin Yang ini brand dari mana gitu ya, karena namanya kan sound like Asia gitu. Ternyata bukan. Lin Yang ini adalah brand dari Concentrate House of Perfume di Netherlands. Kemudian dia udah punya hampir sekitar 60 varian kalau nggak salah. Jadi dia cukup banyak dan masuk ke Indonesia tuh tahun 2007-an deh, 2007-2008 tuh masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang. Kemudian biasanya si Lin Yang ini itu cenderung parfum-parfumnya tuh kayak ngejup gitu ya, kayak nge-clone, ngejup, parfum-parfum branded yang udah banyak orang suka gitu, yang hype biasanya begitu. Termasuk yang pada kesempatan kali ini gue sharing sama lu semuanya. Ini adalah parfum dari Lin Yang kayak ngejup atau kayak nge-clone brand parfum dari YSL YEDP. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita langsung buka aja. Alright, ini dia. Ya kan, identik banget ya. Identik banget dengan YSL YEDP memang ya, karena memang ngejup ya. Jadi lu bisa lihat sendiri, gua kasih lihat detailingnya seperti ini. Oke. Jadi warnanya blue sama, hanya bedanya kalau YSL YEDP ini kan warna putih ya, ini warna silver. Terus dia tulisan cross country, no border, no restrictions. Oke, seperti ini. Very simple. Ini ya, botol kacanya cukup solid dan kualitinya not bad. Kalau dibilang istimewa sekali ya cukup lah ya, tidak terlalu berlebihan. Oke. Kemudian yang gue suka dari packaging botolnya adalah detailingnya itu. Gue suka detailing di capsnya, ini ada kayak menggambarkan dunia gitu ya, kayak atlas gitu. Atlas. Kemudian sama gerigi ini apa namanya, kayak gerigi-geriginya gitu ya. Ini kayak nge-grabnya gampang banget. Dan gue suka platnya. Ini very simple. Prinsipnya parfum-parfum yang simple, yang simplicity-nya kuat, itu yang gue
seneng banget. Itulah yang membuat gue pikir, oh oke. Jadi walaupun harganya murah meriah, under 200.000, tapi presentasi kemasannya, terus juga presentasi botolnya oke banget dengan pilihan warna yang maskulin kayak gini. Dikasih list yang silver kayak gini, makin membuat kesan parfum ini punya kelas tersendiri walaupun harganya murah ya, tapi nggak murahan. Itu dari sisi botol dan kemasan. Sekarang kita coba langsung masuk ke scentnya ya, kira-kira seperti apa scentnya. Kita langsung spray aja. Oke, sprayernya oke ya, bisa lihat seperti ini. Typical aroma yang di openingnya langsung kecium fresh citrusy gitu ya. Oke. Di openingnya udah nggak asing lagi dengan typical parfum YSL YEDP yang khas banget dengan sentuhan gingernya itu ya. Gingernya ini ngasih sentuhan yang hangat, agak sedikit herb di opening. Dia berpadu sama kayak apple-nya gitu ya di opening. Itu yang gue bisa rasain dari kesan awal opening dari parfum ini ya, dari parfum Cross Country No Restriction No Borders. Jadi dari varian ini gue bisa bayangkan kenapa temanya tadi No Restriction No Borders. Mungkin memang dia memilih aromanya arahnya sama kayak YSL YEDP karena memang tipikal aroma yang sedemikian ini nggak ada batasan sih. Jadi anybody can use it everywhere, every time gitu ya. No borders ya, tidak ada no border sama sekali, tidak ada batasan-batasan. Mau pakai siang, mau pakai malam, mau pakai pagi, fine. Aroma yang seperti ini safe banget, fine banget. Jadi kalau misalkan lo pengen blind buy, katakanlah begitu, aroma ini aman banget, nggak ada masalah gitu. Lo mau pakai malam masih masuk, lo mau pakai pagi masih oke, lo mau pakai siang masih aman. Walaupun kalau ditanya ke gue ini best usingnya kapan? Menurut gue best usingnya ini lebih ke sore ke malam sih ya, lebih dapat sore ke malam. Sekarang gue akan coba spray di kulit gue ya, karena akan beda chemistry pastinya. Tuh, di opening tuh gue suka banget itu. Gue suka banget openingnya ya, khas dari YSL YEDP. Itu kayak combining gingernya itu. Gue tuh selalu lemah gue kalau misalkan ada notes ginger ya, kayak ngasih kesan yang hangat, yang warming, yang herb gitu ya. Itu lemah banget gue. Nah ini udah mulai masuk ke middle sebenarnya, kayak ada kayak geranium sama sage-nya itu yang agak lebih dominan ya menurut gue. Sedikit ada juniper berries tapi nggak terlalu kerasa. Lebih ke arah geraniumnya itu sama sage-nya itu yang muncul, yang lebih berasa di middle. Jadi aroma fruitsnya nggak terlalu yang kenceng banget, tapi justru herbnya yang menurut gue lebih berasa ya, kalau yang gue rasain ya. Ini di fase middle. Sekarang kalau yang di tangan, ya di tangan ini malah juniper berries-nya agak lebih muncul ya, fruitsnya. Ini yang gue rasain. Sedikit mulai mengarah ke fase base-nya yang based on pengalaman gue pakai itu memang mulai kerasa tonkanya. Dan di tangan ini udah mulai berasa ada kayak notes tonkanya itu yang kecium. Di sini belum terlalu kecium tonkanya, karena ini mulai masuk dari middle to base. Cuman yang mulai berasa ada kecium itu ada vetiver dan cedar di fase base-nya, dan amberwood itu. Di tangan ini ginger masih kecium, green apple sama bergamot udah menghilang. Kemudian mulai masuk ke tonka, vetiver sama cedar dan amberwood. Oke, jadi kalau misalkan lu bertanya ke gue ini kira-kira tipikal aromanya model kayak gimana? Ini tipikal aroma yang boleh dibilang tipe parfum yang menggambarkan kesan cowok yang mapan, dewasa, profesional. Nah, tipe-tipe parfumnya model kayak begini nih. Ada fruitsnya, ada woodnya, nyamanin banget, dan terus juga punya impresi yang positif buat mereka yang menggunakan parfum ini. Jadi kalau misalkan lo lagi pengen cari parfum yang aromanya tuh tidak terlalu buah banget, tidak terlalu citrus banget, tapi juga tidak terlalu woody banget, nah ini bisa jadi pilihan karena memang tipe parfumnya mirip-mirip kayak YSL YEDP tadi itu ya. Jadi ini bisa jadi solusi juga buat lo. Dan kalau misalkan lo lagi kepikir pengen cari backup dari parfum YSL YEDP yang lo punya, terus lo pengen cari backup agar bisa dipakai daily, karena kalau pakai YSL YEDP misalkan lo perlu untuk ngatur-ngatur si parfum tersebut agar nggak cepat habis, maka ini bisa jadi solusi karena vibe-nya identik banget vibe-nya. Jadi kalau misalnya lo pakai ini setiap hari itu nggak masalah. Lo mau pakai ini
apa namanya, kayak gue pakai ini apa namanya, bebas aja gitu ya. Ini kayak pakai full wear gini nggak masalah banget, mau berapa kali pakai udah kemana-mana wanginya gitu ya. Dan yang gue suka dari parfum ini, si Lin Yang ini dia nggak terlalu apa ya, alkoholnya tuh nggak terlalu nyerang, walaupun ya berasa alkohol tapi tidak terlalu yang nyerang banget gitu, jadi masih cukup aman. Dan lu boleh bisa pakai berapa banyak pun. Gue biasanya kalau pakai ini agar kemudian kedetek gitu ya, paling tidak 12 atau 10 spray di baju itu bisa kecium sampai kemana-mana ya. Kalau bicara tentang occasion, ini occasionnya kapan ya yang oke untuk menggunakan parfum ini? Menurut gue di acara-acara yang formal, semi formal ini masih masuk, atau yang santai juga masih masuk. Makanya ini no border, no restriction. Jadi menurut gua in any condition, in anywhere, in any place, ini bisa banget pakai tipe parfum model begini. Lu bisa pakai kapanpun lu mau. Outfit mau formal, non formal masih oke-oke aja pakai aroma parfum model begini, masih masuk aja. Kalau bicara tentang SPL ya, Silhouette Projection sama Longevity atau performa. Nah, ini perlu gua sampaikan. Performanya bukan performa yang mungkin dalam bayangan lu beast mode perform gitu, enggak sih, enggak yang sebegitunya, enggak yang wow itu enggak. Tapi nggak buruk juga, jadi bukan yang low banget, tapi juga bukan yang wow banget, dia tengah-tengah aja. Longevity di gua sih bisa bertahan antara 4 sampai 6 jam. Ini depend on, bisa di kulit, bisa di clothes. Kalau gua pakai di sweater dia bisa lebih lama. Kalau pakai di kaos kayak gini, sepengalaman gua ini antara 4 sampai 5 jam. Kalau di skin ini bisa bertahan 4-5 jam juga. Jadi depend on. Menurut gua untuk ukuran parfum dengan harga under 200 ribu, persisnya 140-150 ribuan kalau tidak salah gua, di beberapa toko. Nanti gua akan cantumkan di deskripsi gua link-linknya yang lu bisa coba cari tahu di situ. Kalau misalkan lu pengen nyoba beli ini, itu 150 ribuan ya, not bad lah. 150 ribu, 100 ml dengan kemasan seperti ini, dengan brand dari Netherlands, dari Eropa, terus bertahan 4-5 jam. Enough, I think. Ya, nggak terlalu low banget, juga nggak terlalu wow banget, cukup. Kalau bicara projection, ketika di spray di awal, ini lumayan nyebar, cukup halus gitu ya. Silhouette juga not bad ya, dibilang buruk banget enggak, dibilang jelek banget enggak, masih oke-oke aja. Jadi dengan harga 150 ribuan, gua pikir worth it lah. Kalau ditanya semirip apa sih dengan YSL YADP, gue bisa bilang tingkat kemiripannya dengan YSL YADP for me, ya more and less sekitar 75-80%. Dibilang mirip banget juga enggak, dibilang sama sekali enggak juga enggak ya. Jadi memang ciri khasnya Lin Yang dan beberapa dupe clone lainnya memang dia ngasih twist gitu ya. Jadi nggak terlalu yang teramat sangat mirip, hanya searah aja wanginya. So, ini bisa jadi bahan pertimbangan lu barangkali, bro. Dan oke, sampai di sini aja kebersamaan kita di sesi sharing Lin Yang kali ini untuk varian yang cross country. Don't forget to like, share, and subscribe. Aidin Wangi will be right back. See you. Bye-bye.